Bab 266, Pertempuran Sengit. Sisi Hanli memiliki 9 penggarap yayasan pendirian dan lebih dari 60 murid Ki kondensasi. Meskipun mereka sedikit lebih lemah dari oposisi, mereka memiliki formasi 4 Vien, jadi itu seolah-olah mereka sama sekali tidak berdaya. Akibatnya, Xuan Ye berseru, meminta Hanli dan para pembudidaya lainnya bersembunyi di dekat 4 formasi Vien dan mengamati pergerakan musuh. Pada saat ini, Hanli bisa melihat dengan jelas pada penyerang Iblis Dao. Mereka semua mengenakan jubah merah atau kuning. Tampaknya mereka adalah pembudidaya dari 2 sekte. Berdiri di garis depan adalah seorang wanita muda berjubah merah yang terlihat biasa dan seorang pria berjubah kuning yang tampaknya berusia 60 hingga 70 tahun. Kultivasi mereka tidak terlalu istimewa, satu berada di yayasan awal dan yang lain di yayasan akhir. Mereka berbicara satu sama lain dengan sedikit senyum di wajah mereka. Hati-hati, orang-orang ini berasal dari Sekte Api Iblis dan Sekte Vien Surgawi. Lu Tianmeng, menjadi satu-satunya yang telah mengalami banyak pertemuan dengan 6 Iblis Dao Sekte. Mengatakan ini kepada para pembudidaya lainnya dengan sangat hati-hati seolah-olah dia merasakan ketakutan besar terhadap orang-orang dari 2 sekte ini. Ketika Hanli dan para pembudidaya lainnya mendengar ini, ekspresi mereka secara alami menjadi semakin serius. Pada saat ini, wanita muda berpakaian merah itu berhenti mengobrol, menoleh, dan dengan malu-malu mengucapkan beberapa patah kata. Karena Hanli dan yang lainnya terlalu jauh, mereka tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Tetapi kata-katanya membuat para pembudidaya berjubah merah di belakang wanita muda itu bergerak maju sebelum perlahan-lahan terbang ke bawah menuju 4 formasi ofensif ngarai. Pada saat ini, pria tua berjubah kuning itu juga melambaikan tangannya dengan diam-diam. Dan para pembudidaya berjubah kuningnya menjadi seberkas cahaya kuning yang menuju ke arah formasi 4 Vien. Dalam formasi, Hanli dan yang lainnya tanpa sadar menahan napas dan dengan tidak sabar mengungkapkan alat sihir mereka. Para pembudidaya berjubah kuning ini secara alami tidak dengan bodohnya menyerang langsung ke dalam formasi. Sebaliknya, mereka berhenti sekitar 100 meter dari formasi 4 Vien. Kemudian, alat-alat sihir terbang keluar, dengan agresif melemparkan diri mereka pada formasi besar. Iklan, tabrakan cahaya alat ajaib dan cahaya biru, merah, biru, dan kuning formasi 4 Vien mengeluarkan gelombang ledakan yang menggelegar. Menyebabkan ekspresi para pembudidaya Seven Sect di bawahnya sedikit berubah. Setengah dari kamu akan pergi untuk berurusan dengan para pembudidaya surgawi Vien itu. Jangan biarkan mereka merusak formasi hebat. Setengah lainnya, waspada terhadap para penanam iblis api sekte. Xuan Le Sekte bertopeng bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum dengan tegas memberikan perintahnya. Kemudian pedang putih murni kecil terbang keluar dari formasi dan berubah menjadi seberkas cahaya putih, menghalangi pedang terbang serta alat sihir manik. Mendengar kata-kata itu, tim kultivator mengikuti Xuan Ye dan juga merilis beberapa alat sihir mereka sendiri, menghalangi sebagian besar pelanggaran lawan. Hanli secara alami adalah salah satu dari orang-orang ini. Dengan kemahiran sempurna, ia merilis Golden Beetle Swarm Blades untuk membentuk jaring cahaya keemasan, menjebak alat sihir tombak biru panjang. Karena Hanli telah memilih untuk bertarung dengan pemilik alat sihir, yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dia. Pertempuran itu tampak sangat tegang ketika cahaya keemasan dan garis-garis biru menari. Namun pada kenyataannya, Hanli mudah mengendalikan dan punya waktu untuk melihat area lain dari medan perang. Situasi tampaknya ditangani. Para kultivator di sisi Hanli sebagian besar adalah murid kondensasi Qi. Alat ajaib mereka tidak bisa bersaing dengan musuh mereka. Hanya dengan kerja sama dari 5 atau 6 anggota, mereka nyaris tidak dapat menahan serangan dari seorang kultivator yayasan pendirian tunggal. Tetapi karena mereka berada di bawah perlindungan formasi besar, para pembudidaya ini dapat menghindar ke formasi selama masa krisis dan menghindari kematian. Adapun pembudidaya yayasan pendirian lainnya, mereka secara alami sama dengan Hanli, masing-masing menghalangi pembudidaya berjubah kuning dalam pertunjukan cahaya yang mempesona. Jadi ini adalah kekuatan dari 6 sekte iblis Dao. Petik 2. Hanli merasa ini agak aneh. Jika kekuatan musuh mereka seperti itu, maka bagaimana bisa mempertahankan ranjau batu roh terbukti menjadi masalah seperti itu? Tepat saat dia memikirkan ini, para pembudidaya berjubah merah dari Sekte Api Iblis akhirnya tiba di samping formasi 4 Vien. Ini menyebabkan Lu Tianmeng dan para pembudidaya yang belum bertindak untuk rajin memperhatikan mereka.
Beberapa petani Seven Sek yang lebih muda agak bersemangat untuk bertindak. Para pembudidaya berjubah merah tidak segera memasuki pertarungan. Sebaliknya, mereka berdiri dalam formasi aneh. Mengikuti perintah, mereka semua mengeluarkan spanduk merah berapi dengan Golden Crow di bawah terik matahari, melepaskan cahaya merah yang cemerlang. Dari satu tampilan, orang bisa ini bukan benda biasa. Tidak baik, orang-orang ini adalah pembudidaya api liar. Mereka ingin merilis Azure Sun Devil Flame. Blokir mereka dengan cepat. Petik 2 titik titik. Ketika Lu Tianmeng melihat pembudidaya berjubah merah ini bertindak begitu tenang, dia merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Ketika mereka berdiri dalam formasi pertempuran dan masing-masing mengeluarkan spanduk, dia tiba-tiba teringat adegan menakjubkan yang dia saksikan sejak hari dia bertarung dalam pertempuran besar melawan 6 sekte. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan kulit memutih. Penggarap Spirit Beast Mountain ini kemudian langsung bergegas keluar dari formasi dan buru-buru meraih kantong penyimpanan di pinggangnya. Segera melepaskan 2 lipan terbang sekitar 1 meter panjangnya. Kedua lipan ini ditutupi garis-garis hitam dan kuning yang menyeramkan dan menumbuhkan sayap tembus pandang hijau tua. Di bawah peluit Lu Tianmeng yang tergesa-gesa, mereka menyerbu ke arah orang-orang berjubah merah dengan cahaya yang tidak menyenangkan memancar dari mata mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, meskipun 7 pembudidaya sekte lainnya yang belum bertindak tidak tahu apa itu, pembudidaya api liar, dan api iblis Azure Sun. Mereka tahu bahwa karena dapat menyebabkan kapten yayasan pembentukan yayasan mereka yang baru menjadi bingung, itu bukan masalah kecil, jadi mereka tidak ragu untuk mengikuti perintahnya. Para pembudidaya yayasan pendirian lainnya mengikuti secara dekat di belakang Lu Tianmeng dan juga mengirim alat sihir mereka setelah 2 kelabang menuju para pembudidaya berjubah merah. Pada saat ini, lebih dari 10 pembudidaya api liar masih meneriakkan saat mereka memegang spanduk besar tanpa bergerak sedikit pun, menutup mata terhadap para pembudidaya yang menyerang. Ini menyebabkan Lu Tianmeng dan para pembudidaya lainnya tumbuh sangat bersemangat. Yang pertama tiba di depan para penanam iblis api-api adalah salah satu dari 2 kelabang terbang. Itu membuka mulutnya dan dengan kejam menyemprotkan gas beracun hijau tua. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Dengan gas beracun hijau belum meninggalkan mulut kelabang besar, beberapa garis tipis cahaya perak berkedip dari tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping, karena terpotong oleh cahaya. Tanpa menunggu kultivator 7 sekte pulih dari keterkejutan mereka, adegan yang sama segera terjadi pada kelabang lainnya. Ini menyebabkan ekspresi Lu Tianmeng sangat berubah, dan dia buru-buru berhenti bergerak. Dia kemudian mengeluarkan perisai kecil dan meletakkannya di depan tubuhnya. Terkejut dengan kejutan, beberapa pembudidaya di belakangnya juga mengeluarkan alat sihir pertahanan dan jimat defensif, takut mereka akan menemui akhir yang sama seperti kelabang. Namun, sesuatu yang lebih keterlaluan terjadi. Tepat ketika beberapa alat sihir yang mengikuti dari belakang kelabang memulai serangan mereka, banyak tali perak halus muncul di depan mereka. Membungkus erat di sekitar mereka tanpa membiarkan sedikit pun gerakan. Pembudidaya 7 sekte yang baru saja meninggalkan formasi besar memandang satu sama lain dengan cemas. Sebentar lagi, mereka tidak lagi tahu harus berbuat apa. Cepat gunakan teknik cahaya roh. Ada orang lain di depan para pembudidaya berjubah merah, disembunyikan oleh semacam seni penyembunyian rahasia. Setelah cahaya biru yang berkedip dari matanya, seorang pembudidaya yang mengalami kehilangan alat sihir meneriakkan ini dengan kaget. Kata-kata ini menyebabkan pembudidaya lain tiba-tiba menyadari. Namun, hanya para penggarap yayasan yang bisa menggunakan teknik cahaya roh. Murid Ki kondensasi hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Han Li juga menggunakan teknik cahaya roh untuk melihat lokasi itu. Dia telah melihat seluruh adegan sebelumnya dan terkejut dengan jumlah yang tidak sedikit. Sekarang dia diingatkan untuk menggunakan teknik cahaya roh, dia melihat beberapa siluet putih tidak jelas di depan para penggarap iblis api sekte yang memegang spanduk. Sosok-sosok ini memegang senjata panjang seperti pedang tipis di satu tangan dan mengendalikan benang perak tipis di tangan lain, menahan alat-alat sihir. Pada saat ini, setelah Lu Tianmeng dan para pembudidaya lainnya telah menemukan siluet putih, mereka tidak ragu untuk menyerang dengan segala macam alat sihir dan teknik sihir, menekan siluet putih. Namun, siluet putih itu bertahan dengan ulet. Terlepas dari apa alat sulap atau sihir Daois yang digunakan, mereka tampaknya tidak menyebabkan luka besar pada siluet putih seolah-olah mereka hanya memiliki tubuh abadi. Tapi untungnya, siluet putih hanya bisa menggunakan satu tangan untuk mengiris dan yang lain untuk kusut.
Dengan sedikit menghindari dengan hati-hati dari sisi Seven Sekte, metode serangan siluet satu-satunya dinetralkan. Hal licik macam apa ini? Han Li berseru dengan sangat terkejut. Siluet ini jelas bukan milik manusia biasa. Mungkinkah mereka roh halus pengorbanan? Saat dia merenungkan ini, dia memerintahkan pedang emas di depannya. Sikap ceroboh ini akhirnya menyinggung kultivator Heavenly Fiends setengah baya. Saat kultivator memerintahkan tombak biru untuk kusut dengan pedang emas, Han Li dengan wajah yang gelap, dia tanpa suara menepuk-nepuk kantong penyimpanannya. Manik-manik putih yang terus berputar tiba-tiba terbang darinya. Setelah manik-manik ini keluar, ukurannya menjadi seukuran ruangan saat ia terbang, dengan keras menyerang kepala Han Li. Meskipun Han Li tidak terlalu memperhatikan, bagaimana mungkin dia tidak melihat gerakan besar dari musuh. Dia dengan tenang memotong tangannya di udara, dan pedang biru yang melesat beberapa meter terbang dari tangannya ke arah manik. Pedang itu menebas bed dan tidak mampu maju untuk saat ini. Kemudian, Han Li mengeluarkan Black Dragon's Gasp dari kantong penyimpanannya. Saat garis pedang berada di ambang kehancuran, ia mengambil tempatnya dan membentuk jalan buntu dengan manik-manik. Ini menyebabkan penggarap surgawi iblis menjadi sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Tidak baik, teriakan sangat gelisah Lu Tianmeng menyebabkan hati Han Li bergetar. Dia buru-buru melihat ke samping dan memperhatikan bahwa pembudidaya berjubah merah telah berhenti bernyanyi. Pada saat yang sama, mereka mengangkat spanduk mereka ke udara. Bagian atas spanduk mulai samar-samar memancarkan api biru. Jadi itu Azure Sun Devil Flame. Han Li membuka matanya lebar-lebar dan dengan kaku menatap api biru, merasa sedikit gelisah. Melihat lawan menyelesaikan sihirnya, hati Lu Tianmeng benar-benar tenggelam. Namun, dia bahkan tidak bisa menembus siluet putih di depannya. Bab 267, memamerkan kekuatan api iblis. Mundur, semuanya, mundurlah ke formasi hebat. Lu Tianmeng berteriak dengan putus asa setelah melihat api biru pada bendera-bendera besar itu tumbuh semakin tebal, kemudian memimpin untuk jatuh kembali. Melarikan diri ke arah formasi besar di belakangnya. Mendengar ini, para pembudidaya di sebelahnya segera secara naluriah mengikuti kapten mereka dan mundur. Xuan Le tidak ragu-ragu dan juga memerintahkan untuk mundur. Namun, para pembudidaya di pihak Han Li, terlepas dari beberapa pembudidaya yang memiliki keuntungan tetap dan bisa mundur kapan saja. Semuanya terjerat oleh keganasan lawan dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Lawan Han Li juga melakukan serangan ganas, berusaha menahan Han Li. Namun, Han Li dengan dingin tertawa. Setelah mengambil alat sihirnya yang lain, dia membuang White Scarlet Shield, dengan paksa memblokir serangan lawan dan dengan mudah kembali ke formasi hebat. Penggarap Heavenly Fiends Sekte hanya bisa menonton dengan pahit dan menghentikan langkah mereka di luar formasi. Melihat bahwa lebih dari setengah unitnya terjebak di luar formasi, tidak dapat melarikan diri, Xuan Li mulai bertarung lebih keras lagi, mengetahui dalam hatinya bahwa situasinya tidak baik. Tapi sama seperti dia ingin pergi membantu para pembudidaya lainnya, Lu Tianmeng langsung menariknya kembali saat dia mulai bergerak. Sudah terlambat, api iblis Azure Sun sudah dipanggil. Lu Tianmeng berkata dengan ekspresi pucat, menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar ini, Han Li akhirnya memperhatikan bahwa di antara bendera pembawa bendera berjubah merah, api biru telah ditembakkan. 10 atau lebih kolom api melesat ke udara, menyatu menjadi bola api biru raksasa berdiameter puluhan meter, dengan lembut mengambang di udara dan bergoyang dengan tak terduga, itu sangat menarik. Ini, setelah terkejut, Xuan Le hendak mengatakan sesuatu. Namun, gerakan berikut dari para pembudidaya berjubah merah segera menyebabkan ekspresinya menjadi sangat jelek. Orang-orang berjubah merah itu menunjuk ujung bendera pada para pembudidaya 7 sekte besar yang telah terjerat di luar formasi. Seketika, bola api besar itu menjadi 10 atau lebih bola api kecil sekitar selebar 1 meter dengan, menembak langsung ke arah para pembudidaya ini. Kecepatan bola api biru itu sangat menakutkan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk berkedip, mereka sudah dengan agresif terbang di depan para pembudidaya dari 7 sekte besar. Iklan. Secara alami, orang-orang ini telah lama menemukan transformasi bola api besar, mereka semua secara naluriah menggunakan berbagai jenis alat ajaib untuk menerima serangan bola api biru. Sejumlah sangat rendah dari mereka menggunakan beberapa jimat untuk mengeksekusi sihir Taois dalam upaya menembak jatuh mereka. Sayangnya, karena api biru ini adalah apa yang disebut Azure Sun Devil Flames, mereka sangat menakutkan.
Terlepas dari apakah itu alat sihir atau magis Daois, begitu mereka menemukan bola api biru, mereka seperti ngengat dalam nyala api, diam-diam meleleh sepenuhnya. Melihat pemandangan yang sulit dipercaya ini, wajah para pembudidaya itu menjadi sepucat salju. Sebelum mereka bisa memikirkannya dengan seksama, 10 atau lebih bola api secara serentak menghantam mereka. Penghalang pelindung dan mantra sihir serupa semuanya dihancurkan saat kontak. Selain itu, tubuh mereka langsung menjadi tidak ada apa-apa di bawah api iblis, bahkan tidak meninggalkan jejak. Setelah melihat pembantaian ini, bagaimana mungkin para pembudidaya yang tersisa yang belum dipukul berani ragu sama sekali? Entah mereka telah terluka parah oleh pembudidaya Sekte Vian Surgawi atau mereka hanya menjatuhkan alat sihir yang kusut, langsung melarikan diri ke arah formasi besar. Namun, 2 atau 3 orang panik, dan mereka segera mati di bawah alat sihir lawan mereka. Dengan cara ini, 7 pembudidaya sekte besar yang membela tambang batu roh telah menderita kematian hampir 10 murid kondensasi Ki dan 1 pembudidaya yayasan pendirian. Begitu mereka menyapu musuh, kerugian mereka sangat besar. Namun, Azure Sun Devil Flame mungkin tidak terbatas pada ini. Di bawah bimbingan para pembudidaya berjubah merah, bola api biru itu menjadi satu kesatuan sekali lagi, langsung menjadi lautan api yang melaju ke arah formasi 4 Vian. Pada saat ini, ekspresi di wajah orang-orang yang bersembunyi di dalam formasi berubah secara drastis, dan rasa takut menyebar ke semua pembudidaya. Melihat ini, Xuan Lei mengernyitkan alisnya dan langsung bertanya pada Lu Tianmeng. Saudara bela diri senior Lu, apa yang terjadi dengan nyala api biru ini? Bagaimana para pembudidaya yayasan pendirian dapat melepaskan api sejati yang begitu menakutkan? Kemampuan pembatasan formasi hebat ini harus bisa memblokir serangan nyala api, kan? Lu Tianmeng tidak bisa menahan tawa pahit setelah mendengar serangkaian pertanyaan orang lain. Namun, setelah melihat bahwa semua pembudidaya lainnya memperhatikannya dengan penuh perhatian, ia hanya bisa menjelaskan. Sejujurnya bagi kalian semua, ketika aku, Lu, sedang bertarung di medan perang, aku hanya sesekali menyaksikan rasa takut Azure Sun Devil Flame ini. Adapun apakah atau tidak dapat mematahkan formasi 4 Vian, aku tidak punya cara menebak. Hanya saja, aku mendengar dari seorang senior bahwa api iblis seperti ini tidak dapat dilepaskan dengan sembarangan. Tidak hanya para penanam api nyala api ini diharuskan untuk mengolah jenis teknik Azure Sun Devil Flame ini. Setiap kali mereka melepaskannya mereka membayar harga dalam menurunkan basis budidaya mereka sendiri. Itulah mengapa sangat sulit untuk dipertahankan. Petik 2 titik. Kata-kata dari Lu Tianmeng ini menyebabkan Xuan Lei dan para penggarap lainnya saling melirik, mengungkapkan ekspresi putus asa. Pada saat ini, nyala api biru yang tajam akhirnya menghantam pembatasan 4 warna formasi besar. Suara gemuruh rendah, seperti ledakan, terdengar, segera menarik perhatian semua pembudidaya yang hadir. Mereka melihat bahwa gelombang biru tanpa henti menghantam penghalang cahaya 4 warna, gelombang demi gelombang, menyebabkan penghalang cahaya bergoyang tanpa henti. Namun, pada akhirnya itu memblokir api iblis yang menakutkan ini, menyebabkan para pembudidaya Seven Sekte dalam formasi mengeluarkan desahan lega. Namun, Han Li dan yang lainnya tidak bersantai lama sebelum mereka gelisah sekali lagi. Itu karena seiring berjalannya waktu, penghalang cahaya 4 warna sudah perlahan-lahan meredup di bawah serangan berulang-ulang dari api biru yang kejam. Jelas, ini adalah tanda bahwa formasi hebat akan hancur. Dan meskipun orang-orang berpakaian merah itu juga basah oleh keringat, mengibarkan bendera besar mereka, mereka pasti tidak memiliki masalah dalam bertahan untuk sementara waktu. Semua pembudidaya di dalam formasi sekarang mulai geram otak mereka pada cara untuk mundur dan keluar dari sana. Berdasarkan keadaan tambang batu roh lain yang telah disergap, meskipun pembudidaya 7 sekte yang jatuh ke tangan iblis Dao tidak segera dibunuh, mereka akan segera dikawal ke musuh. Siapa yang tahu bagaimana mereka akan diperlakukan setelah menjadi sandera. Namun, kebencian dibangun antara 7 sekte dan 6 iblis Dao sekte setelah pertempuran berturut-turut mereka bisa disamakan dengan laut dalam. Bagaimana bisa kedua pihak memperlakukan sandera mereka dengan baik? Kekhawatiran ini secara khusus diperburuk karena lawan sering berlatih metode tidak manusiawi untuk mengekstraksi jiwa seseorang. Ini menyebabkan para pembudidaya Seven Sekte merasa lebih tidak nyaman. Jadi, kecuali tidak ada jalan keluar lain, tidak ada yang akan mengemukakan masalah penyerahan diri. Aku tahu sebuah terowongan yang langsung menuju ke lokasi sekitar 10 mil jauhnya. Itu seharusnya cukup bagi kita untuk melarikan diri hidup-hidup.
Tetua Yusing, yang telah berjaga di sini selama 10 tahun, tiba-tiba berkata dengan ekspresi damai. Seperti batu besar yang menciptakan gelombang besar, kata-kata ini langsung mengejutkan Xuan Le dan para penggarap lainnya, kemudian menggerakkan mereka segera setelahnya. Matial Brother Yu, apakah ini benar? Hebat, sekarang kita akhirnya bisa melarikan diri. Kami selamat. Kultivator 7 sekte yang awalnya panik, pada waktu yang diperlukan untuk memutar mata, tiba-tiba menjadi jauh lebih hidup, tidak mampu menahan kegembiraan mereka. Han Li juga agak senang. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak punya cara untuk berurusan dengan api iblis Azure Sun itu. Bahkan jika dia harus pergi keluar, dia tidak akan tahu harus mulai dari mana. Xuan Le dan Lu Tianmeng menahan kegembiraan di hati mereka dan, setelah mengkonfirmasi lagi kebenaran terowongan dari mulut Yusing, ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan perintah untuk mundur. Adapun tambang batu roh, mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu, paling banyak, lawan akan menghancurkan pintu masuk terowongan, menghentikan produksi batu roh. Penggarap iblis Dao tidak akan bisa mengambil batu roh di dalam tambang. Bahkan manusia yang bekerja di tambang biasanya tidak akan terluka dalam pertempuran. Jadi, yang perlu mereka lakukan hanyalah membuat diri mereka langka dan lolos. Di bawah pimpinan Yusing, Han Li dan sekitar 50 pembudidaya lainnya yang menjaga tambang memasuki terowongan bawah tanah tertentu di tambang batu roh. Namun, tepat ketika mereka memasuki terowongan bawah tanah, semua orang merasakan seluruh ngarai bergetar sejenak. Formasi 4 Vien telah ditembus. Xuan Le berteriak ekspresi datar. Seketika, para pembudidaya mempercepat langkah mereka bahkan lebih. Titik-titik. Bagian dalam terowongan diterangi oleh banyak batu cahaya bulan di tangan pembudidaya. Orang bisa tahu dari dinding berlubang terowongan bahwa itu buatan manusia, menyebabkan semua pembudidaya merasa agak terkejut. Berdasarkan tinjauan singkat Yusing, terowongan ini awalnya merupakan urat batu roh yang sangat panjang. Itu telah diukir oleh para penambang saat mereka berkembang di sepanjang Vena, memanen batu roh. Akhirnya mengarah ke jalan keluar lain. Untungnya, terowongan ini ada dan Yusing mengingatnya. Kalau tidak, mereka benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri hari ini. Kata-kata ini menyebabkan pembudidaya lain berulang kali mengangguk setuju. Tetapi tepat pada saat ini, terowongan tiba-tiba mulai bergetar hebat. Setelah beberapa keributan keras, perlahan mulai berantakan. Gumpalan tanah dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menghujani para petani yang ketakutan, langsung mengubur mereka. Seluruh dunia bawah tanah menjadi hitam pekat sekali lagi. Titik-titik. Setelah berjam-jam, di dinding batu tertentu di gua bawah tanah yang terjadi secara alami, sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka dengan huala. Selanjutnya, seekor boneka binatang seperti kadal bergegas keluar dari lubang, meregangkan kepalanya untuk mengukur sekelilingnya. Kemudian melompat kembali ke dalam lubang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk memasak makanan, binatang mekanik kadal melompat keluar lagi dari dinding batu, hanya kali ini seseorang merangkak keluar, mengikuti di belakang. Ini tidak lain adalah Han Li, yang telah mengalami kehancuran namun berhasil selamat dari bencana. Han Li berdiri, dan melirik ke sekeliling, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Dia baru saja menerima sewa baru untuk hidup. Bab 268, Laba-laba putih. Han Li saat ini berada di gua stalaktit yang terbuka dari semua sisi. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar itu sebenarnya, itu benar-benar tidak mungkin kecil. Setelah Han Li melihat ke segala arah dengan batu cahaya bulan di tangannya, dia sampai pada kesimpulan itu. Dalam sepersekian detik ketika terowongan runtuh menjadi tanah dan batu-batu yang jatuh, Han Li dengan cepat terbang dan mengaktifkan penghalang pelindungnya. Akibatnya, meskipun ia terkubur dalam-dalam di bawah bumi dari serangkaian getaran, ia masih memiliki kelonggaran untuk mengambil napas dalam-dalam dan bergerak perlahan. Namun, gempa bumi terlalu besar, dan Han Li tidak lagi tahu di mana dia berada, tidak mampu mengidentifikasi arahnya. Dia tidak punya pilihan selain untuk melepaskan beberapa binatang boneka kadal yang dia miliki dan meminta mereka secara bersamaan menggali ke arah yang berbeda, berharap untuk menemukan jalan keluar. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal karena tidak pernah mempelajari teknik penghancuran bumi sebelumnya. Jika dia punya, dia bisa dengan lancar melakukan perjalanan ulang-alik melalui bumi. Sekarang, dia hanya bisa membuat boneka-bonekanya bergerak maju saat dia perlahan merangkak. Adapun untuk menggunakan alat sihir untuk membuka jalan, Han Li benar-benar menolaknya begitu dia memikirkannya. Di bawah situasi saat ini,
kekuatan sihir yang sia-sia menyia-nyiakan tidak bijaksana, terutama tanpa mengetahui rute yang jelas. Lebih jauh lagi, menggunakan alat sihir saat berada di bawah bumi benar-benar terlalu berbahaya. Dengan satu kesalahan, dia akan terperangkap dalam keruntuhan lagi. Dengan demikian, Han Li pertama-tama mengendalikan beberapa boneka dan mengintai segala sesuatu dalam jarak tertentu sekali sebelum memilih rute yang paling mungkin untuk melarikan diri. Seperti ini, setelah berjam-jam merangkak membosankan, dia akhirnya tiba di gua stalaktit misterius ini. Ini menyebabkan hati Han Li yang benar-benar kencang rileks sepenuhnya. Perasaan selamat dari bencana benar-benar luar biasa. Han Li menoleh untuk melihat lubang yang baru saja merangkak keluar. Dia yakin ada orang lain yang juga berhasil menyelamatkan hidup mereka ketika terjebak di bawah terowongan yang runtuh. Tetapi apakah mereka dapat menemukan jalan menuju kehidupan atau tidak sulit untuk dikatakan. Karena mereka terjebak di daerah kedap udara, bahkan jika mereka adalah pembudidaya yayasan, mereka tidak akan bertahan lama. Murid kondensasi Qi bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup. Namun, saat Han Li bersukacita karena kekayaannya, dia merasa sedikit bingung. Iklan, bagaimana mungkin setelah mereka memasuki terowongan itu akan runtuh karena gempa bumi? Mungkinkah iblis Dao telah mengatur hantu untuk menyebabkan ini? Han Li merasa bahwa dugaan ini kemungkinan besar benar. Di permukaan, para penggarap iblis Dao baru saja sangat merusak pembukaan tambang batu roh, menggunakan alat-alat sihir untuk benar-benar menghancurkan gua dalam berkeping-keping. Jauh di atas tambang batu roh, lelaki tua berjubah kuning sedang menghadap wanita muda berjubah merah, dengan menyesal berkata. Junior Martial Sister Lian, kamu memperlakukan masalah kecil ini dengan sangat. Hanya untuk mendapatkan beberapa anjing liar, kamu menggunakan jimat yang mengguncang bumi, jimat kelas menengah yang sangat langka. Petik 2. Untuk melarikan diri dari aku, Lian Feihua, bagaimana bisa begitu mudah? Meskipun membasmi tambang batu roh ini ternyata hanya sebuah misi yang tidak penting, untuk benar-benar membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah membuatku merasa tidak nyaman. Wanita muda berjubah merah itu menggerakkan mulutnya, mengatakan ini tanpa khawatir. Ketika pria berjubah kuning mendengar ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Menggunakan ini untuk membenarkan membuang jimat langka, itu benar-benar terlalu konyol. Namun meski begitu, dia adalah satu-satunya putri Tuan Api Iblis Api. Dia hanya enforcer sekte Vien Surgawi. Dia seharusnya mengurus bisnisnya sendiri. Dengan pemikiran ini, pria tua itu menutup mulutnya dan tetap diam. Tidak lama kemudian, tambang batu roh dihancurkan sepenuhnya oleh para pembudidaya iblis Dao. Mereka akhirnya terbang ke Cakrawala. Setelah sehari, halaman budidaya obat Seven Sekte besar yang tersembunyi agak jauh dari tempat ini digerebek oleh kelompok yang sama. Mereka mencuri semua ramuan obat yang dapat digunakan dan membersihkan pohon muda dengan Azure Sun Devil Fire. Hal ini segera merebut hati eselon atas 7 sekte. Dibandingkan dengan tambang batu roh yang telah dijaga Han Li, itu tidak signifikan. Dengan hanya menggunakan sedikit waktu, tambang akan dipulihkan. Namun, ramuan spiritual yang dijarah dan dibakar membutuhkan beberapa puluh tahun untuk tumbuh lagi. Para eselon atas Seven Sekte mengutus para ahli untuk mengejar dan membunuh mereka. Tetapi siapa yang mengira bahwa musuh akan bertemu dengan bala bantuan atau bahwa 7 sekte akan menderita kerugian kecil dari serangan itu. Dengan kerugian terus-menerus seperti itu, 7 sekte secara alami tidak akan tunduk pada penghinaan. Setelah pulih sedikit kekuatan, mereka mengambil inisiatif untuk memulai gelombang kedua pertempuran skala besar, sekali lagi membuka pendahuluan lain. Di bawah tanah, Han Li mengerutkan alisnya. Dia akhirnya mengidentifikasi arah angin di dalam gua. Dia menyuruh hewan bonekanya menemukan jalan ke depan saat dia merangkak mengikuti mereka. Setelah melewati beberapa puluh gua stalaktit menjadi lebih besar dan lebih besar. Gua terbesar bisa menampung lebih dari 100 orang tanpa masalah. Semakin jauh dia bergerak, semakin kuat aliran angin, yang menyebabkan Han Li menjadi sedikit lebih nyaman. Lagi pula, dengan angin, akan ada celah ke permukaan. Sama seperti Han Li memasuki gua baru, dia berlari ke 6 atau 7 orang. Mereka adalah Yuan Le, Lu Tianfeng, dan pembudidaya lainnya. Tanpa diduga, Zhong Wu ada di sana juga. Ketika mereka melihat Han Li bersama 2 binatang boneka, mereka menatap kosong dengan terkejut.
Tapi segera setelah itu, ketika Xuan Ye tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu, jeritan sedih datang dari arah lain, menyebabkan ekspresi semua orang berubah, mengungkapkan ketakutan. Tanpa bertanya apapun dari Han Li, Xuan Ye dan Lu Tianmeng saling memandang dan segera mengikuti teriakan itu dengan langkah tergesa-gesa. Tidak ada yang berani lalai, menerapkan segala macam teknik sihir pertahanan dan alat sihir sebagai tindakan pencegahan. Ketika Han Li melihat ini, dia ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia mengeluarkan perisai sisik putihnya dan perlahan mengikuti. Namun, dia tidak menggunakan teknik sihir pertahanan. Dengan cara ini, dia akan dapat menggunakan teknik penerbangan kekaisaran dan gerakan tubuh lunak. Dia selalu percaya bahwa di tempat sempit, kecepatan lebih penting daripada pertahanan. Setelah mereka melewati 3 atau 4 gua besar, mereka tiba di sebuah gua stalaktit besar dan tiba-tiba melihat pemandangan yang menakutkan di depan mereka. Di tengah-tengah gua, seekor laba-laba putih berkilau kristal berukuran lebih dari 10 meter menggunakan giginya yang besar dan tajam untuk menggigit mayat yang rusak parah. Mayat itu mengenakan pakaian putih, jelas mengungkapkan identitas sebelumnya sebagai murid sekte bulan bertopeng yang berhasil melarikan diri dari dikubur hidup-hidup. Di dekat mayat, ada 3 atau 4 alat sulap yang sudah aus. Tapi yang paling mencolok adalah vena batu roh besar di belakang laba-laba. Yang mengelilinginya adalah formasi transportasi heksagonal yang sangat kuno. Di sisi formasi transportasi, ada kerangka berwarna pelangi duduk bersila dalam meditasi, melayang 1 meter ke udara. Tangannya memegang medali komando biru berkilau yang memancar dengan samar. Apa ini? Setelah seorang praktisi Qi Condensation menelan ludahnya, dia dengan kering bertanya. Tidak ada yang tahu jika dia bertanya tentang laba-laba mengerikan ini, formasi transportasi, atau kerangka dengan medali perintah. Tentu, tidak ada yang menjawab. Mungkin itu karena suara orang itu telah mengkhawatirkan laba-laba, tetapi monster itu tiba-tiba berhenti menggerogoti. Dia mengangkat kepalanya dan memelototi pihak yang telah menyerang gua dengan tatapan sedingin es. Ini menyebabkan hati Han Li dan kultivator lainnya bergetar ketika mereka dengan tergesa-gesa bersiap untuk bertarung. Tetapi sesaat setelah monster ini melirik, ia menundukkan kepalanya dan terus menggerogoti mayat, menutup mata terhadap kerumunan orang. Ini menyebabkan semua orang saling memandang dengan cemas. Mati. Ketika seorang pembudidaya sekte bulan sekte melihat sesama anggota sekte telah meninggal di rahang laba-laba ini, ia merasa sedih dari kematiannya dan mengangkat tangannya. Dengan keras melemparkan alat sihir panah api ke arah laba-laba. Hal ini menyebabkan Lu Tianmeng dan orang-orang yang berpengalaman lainnya melompat ketakutan, dalam hati mengutuk kecerobohan orang ini. Peng, suara jernih terdengar ketika panah terbang menghantam kepala laba-laba, yang tidak berusaha menghindar sedikitpun. Tanpa diduga, itu memantul kembali. Tidak sedikitpun kerusakan yang bisa terlihat pada binatang serangga. Selanjutnya, titik panah menjadi sedikit bengkok. Mata pembudidaya lainnya hampir jatuh dari rongganya. Karapas luar laba-laba ini sebenarnya sekeras ini. Dot itu terlalu konyol. Semuanya, serang. Xuan Ye dengan galak melirik ke arah anggota sekte yang gegabah itu dan tidak punya pilihan lain selain memanggil semua orang untuk serentak menyerang. Ini karena laba-laba itu sudah berhenti makan dan perlahan berjalan ke arah mereka. Setelah kata-kata ini diucapkan, lebih dari 10 alat sihir terbang pada saat yang sama. Mereka semua memukul laba-laba besar dengan segala macam kekuatan ilahi. Han Li juga mengirim pedang emasnya. Pada saat ini, di bawah rentetan serangan yang menyilaukan, tubuh laba-laba telah menjadi benar-benar tertutup oleh cahaya yang kuat, hampir seolah-olah itu langsung terbunuh oleh serangan itu. Tapi setelah suara gemerincing terdengar, kecemerlangan serangan alat-alat sihir telah redup. 5 atau 6 alat sulap kelas bawah bahkan benar-benar kehilangan sifat spiritual mereka, jatuh ke tanah. Ketika Han Li dan para pembudidaya lainnya melihat ini, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka masing-masing mengambil tindakan yang sama, menggambar tatapan mereka ke alat sulap mereka. Pada akhirnya, alat sihir kelas atas masih dalam kondisi baik. Namun, alat sihir bermutu tinggi menderita kerusakan parah. Adapun alat sihir kelas bawah, mereka jatuh ke lantai. Sekali lagi, jejak kerusakan sekecil apapun tidak bisa dilihat pada laba-laba putih, yang terus merangkak dengan santai ke arah mereka. Menarik, setelah Li Tianmeng dan Xuan Ye saling memandang, mereka berdua meneriakkan kata yang sama. Meskipun mereka sedikit ingin tahu tentang formasi transportasi dan medali perintah, harga untuk membunuh monster iblis itu terlalu tinggi. Lebih jauh,
kembalinya ke permukaan jauh lebih penting. Tetapi selama waktu ini, laba-laba putih membuka mulutnya, dan cairan putih yang bersinar menyembur kemana-mana. Setelah melihat ketakutan monster ini, siapa yang berani sebodoh menyentuh cairan tak dikenal ini? Semua orang juga melintas ke kedua sisi. Tidak baik, Han Li menyadari setelah memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan tangis. Para pembudidaya lainnya sedikit terkejut, mereka belum sepenuhnya menyadari apa yang baru saja terjadi. Cairan itu tiba-tiba berubah menjadi jaring besar. Laba-laba itu daripada menerkam membuka gua dan berdiri di web. Sangat mengejutkan mereka, itu menutup pintu masuk yang baru saja mereka gunakan. Ekspresi pembudidaya lain berubah. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa gua stalaktit ini tampaknya hanya memiliki satu pintu keluar. Bab 269, Darah Merah. Mungkinkah itu ingin menghilangkan kita dalam satu pukulan? Tanya Zhongwu dengan kulit putih. Xuan Ye tidak berbicara dan malah mengangkat tangannya. 7 hingga 8 bola api terbang dari tangannya, menembaki sarang laba-laba yang lebat. Peng-peng, sarang laba-laba dibiarkan tetap utuh. Bahkan tanda sedikit pun luka bakar bisa dilihat. Saat ini, yang lain tidak terkejut. Mereka jelas mengantisipasi bahwa sarang laba-laba ini tidak begitu rapuh. Selama saat ini, laba-laba putih sedikit menekuk kakinya, dan dengan kekuatan ganas, ia menerkam langsung ke arah Xuan Ye dengan seluruh tubuhnya. Ekspresi Xuan Ye menjadi gelap. Dia menekan jimat kuning ke tanah, dan segera setelah itu, tanpa suara menghilang ke lantai. Selanjutnya, lonjakan batu besar naik tajam tidak jauh, tepatnya mengenai perut laba-laba saat melompat di udara. Laba-laba itu dengan kaku disematkan ke atap gua, tidak mampu bergerak untuk sementara waktu. Baik, ketika Lu Tianmeng melihat ini, dia berteriak keras dan mengungkapkan ekspresi kebahagiaan. Kemudian, dia membuang tas hijau gelap dengan bukaan tas menunjuk ke arah laba-laba di langit-langit, memperlihatkan cahaya hangat yang redup. Iklan, pada saat ini, laba-laba yang terperangkap di langit-langit gua mulai mendesis. Dia menarik kakinya ke arah perutnya dan memegang paku batu itu erat-erat. Kemudian kekuatan itu diberikan dengan keras. Suara menabrak batu terdengar. Ujung lonjakan batu sebenarnya mudah dihancurkan menjadi batu yang tak terhitung jumlahnya. Setelah memulihkan kebebasannya, binatang iblis itu melompat turun. Ketika telah mematahkan ujung lonjakan batu, mata kecilnya berkedip-kedip dengan lampu hijau seolah-olah marah. Itu menurunkan tubuhnya dan kemudian meluruskannya. Tampaknya ingin menerkam para pembudidaya sekali lagi. Tetapi pada saat ini, cahaya hangat keluar dari tas dan dengan tepat menyapu laba-laba itu saat itu di udara. Kemudian secepat kilat, cahaya itu kembali, dengan itu laba-laba yang tiba-tiba menyusut saat dikumpulkan ke dalam tas. Han Li dan yang lainnya di samping terkejut. Seekor laba-laba yang kelihatannya ganas itu sebenarnya dengan mudah ditangkap hidup-hidup. Ini benar-benar sulit dibayangkan. Lu Tianmeng juga menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Meskipun kekuatan, kantung matahari dan bulan-nya cukup besar, itu sudah digunakan berkali-kali untuk mengumpulkan sejumlah besar binatang iblis. Meski begitu, masih bisa menangkap laba-laba ini dengan lancar, yang membuatnya sangat terkejut. Perasaan ekstasi kemudian mulai naik dalam hatinya. Jika dia bisa menjinakkan binatang iblis seperti itu, bukankah kekuatannya akan meningkat beberapa kali? Dengan pemikiran ini, meskipun Lu Tianmeng telah mendapatkan kembali ketenangannya, kebahagiaannya ditampilkan di alisnya. Dia dengan tidak sabar melambai pada tas hijau, dan lambat itu terbang kembali ke bawah tatapan semua orang. Para pembudidaya lainnya secara alami tahu apa arti binatang iblis hidup seperti itu bagi anggota Spirit Beast Mountain. Mereka tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi iri hati. Namun, tepat ketika ungkapan ini terungkap, tas terbang itu tiba-tiba berhenti di udara dan tidak bergerak lagi. Lu Tianmeng menjadi takut dan buru-buru berusaha mengambil tasnya dengan paksa menggunakan kekuatan sihir yang lebih besar. Namun, setelah tas bergoyang beberapa kali lagi, masih berhenti di udara. Semua orang yang menonton dari samping tahu ada yang salah. Mereka segera pergi berjaga-jaga. Permukaan tas kulit tiba-tiba menjadi bergelombang, tampaknya binatang iblis menyebabkan keanehan ini dari dalam tas. Kejadian aneh ini berlanjut sebentar sebelum menghilang. Tetapi segera setelah itu, tiba-tiba mulai membengkak dan dengan ledakan keras saat tas meledak berkeping-keping. Laba-laba putih benar-benar menghancurkan alat sihir dan mengembalikan ukuran aslinya.
Setelah sekali lagi lolos dari kendala, binatang iblis dengan jelas memasuki kegilaan. Tubuh putih murni yang tembus cahaya secara bertahap berubah merah dan mulai menembakkan sinar darah merah yang menakutkan. Itu mulai menggigit giginya yang tajam, melepaskan suara berderak yang menakutkan. Ketika Lu Tianmeng dan yang lainnya melihat ini, mereka semua dengan tenang mundur beberapa langkah. Berencana untuk menggunakan ledakan dari alat sihir untuk meningkatkan jarak di antara mereka, namun laba-laba merah darah memotong ke depan dengan banyak kakinya dan menyerbu ke arah dua pembudidaya paling jauh secepat kilat. Setelah melihat hanya dua garis cahaya putih yang muncul dan mendengar, pupu, hambatan defensif kedua pembudidaya itu telah dihancurkan dalam satu serangan, tubuh mereka terpecah menjadi dua. Menemui akhir yang keras, di antara mereka berdua adalah pria jelek bernama Song Wu. Sayangnya, dia percaya dia lebih aman karena dia lebih jauh. Setelah melihat kematian kedua pembudidaya bersama dengan gerakan cepat laba-laba, yang lain yang telah menyebar paling jauh menjadi pucat karena ketakutan dan takut mereka akan mengikuti jejak pasangan itu. Namun, mereka sudah terlambat. Tubuh binatang iblis itu sudah melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya merah darah, menembaki petani Sabre Transformation Dog. Wajah kultivator ini menjadi pucat pasi. Dia menggertakkan giginya, menembakkan dua pisau lempar hitam ke laba-laba yang mendekat. Namun, laba-laba itu membuka mulutnya, dan cairan putih yang bersinar melesat ke arah pisau lempar, menyebabkan pisau lempar kehilangan kekuatan sihir mereka dan jatuh ke lantai. Kemudian ia melompat dengan tubuh yang besar dan menggigit kepala penggarap dok transformasi Sabre. Mayat tanpa kepala mengeluarkan darah seperti air mancur, menyebabkan mereka yang melihatnya menjadi terperanjat. Yang lain, termasuk Han Li, tidak lagi ragu-ragu dan segera mengirim jimat dan alat sihir untuk menghancurkan kepalanya. Namun, bahkan sejak tubuh laba-laba berubah menjadi merah darah, itu menjadi secepat angin. Di dalam gua yang sempit ini, alat sihir dan teknik sihir tidak bisa mengikuti gerakannya yang gesit. Beberapa saat kemudian, dua pembudidaya lainnya menemui ajalnya di bawah giginya yang ganas. Meskipun salah satu dari mereka tepat waktu menggunakan syal berwarna untuk menghalangi geraknya, dalam sekejap mata, laba-laba itu merobek-robek syal dan membunuhnya. Kaki laba-laba dan gigi ganas ini benar-benar tajam. Kekerasan mereka benar-benar seperti alat sihir kelas atas atau lebih tinggi. Pada saat ini, hanya Lu Tianmeng, Xuan Ye, dan Han Li yang tersisa. Kulit ketiganya menjadi pucat dengan ketakutan dan amarah yang ekstrim. Jika mereka berada di area terbuka, maka pembudidaya ini tidak akan mati dengan mudah. Lagi pula, dengan alat terbang sihir, mereka pasti akan bertahan lebih lama. Bang! Laba-laba itu melintas ke sisi Lu Tianmeng. Ketika ia berusaha untuk membelah tubuhnya menjadi dua melalui penghalang pelindungnya, sebuah benda hitam tampaknya menghalangi itu. Objek yang bundar dan datar ini tampak seperti perisai kecil, tetapi di bawah pengamatan yang cermat, permukaannya tampaknya retak. Sebenarnya itu adalah cangkang kura-kura yang secara ajaib aneh. Terlepas dari tanda dangkal yang tersisa dari pemogokan, itu sepenuhnya utuh, itu benar-benar mencengangkan. Melihat itu tidak berpengaruh, laba-laba besar segera menyerah pada Lu Tianmeng dan melintas dengan lampu merah, tiba di sisi Han Li dengan rahangnya terbuka. Namun, ekspresi dingin Han Li bergetar beberapa kali. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kabur dan langsung menghilang. Dia kemudian muncul lebih dari 20 meter jauhnya. Ini menyebabkan binatang iblis untuk tak terduga tetap diam dari kejutan. Selama penundaan ini, Xuan Ye mengeluarkan cangkir kuning kecil dan tiba di sebelah laba-laba. Setelah cangkir kecil terlintas dengan cahaya kuning dan mengembang, Xuan Ye menamparnya di bawah, menjebaknya sekali lagi. Setelah itu, Han Li memperluas genggaman naga hitamnya ke ukuran terbesarnya dan dengan hati-hati melayang di atas piala, takut melarikan diri lagi dari binatang iblis itu. Kalian berdua, tenanglah. My Heaven's Routing Cup disempurnakan dari esensi tembak, bahan yang digunakan untuk memperbaiki harta sihir. Ini benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Setelah ekspresi Xuan Ye santai, dia menjelaskan hal ini kepada Han Li dan Lu Tianmeng. Mendengar ini, ekspresi Han Li rileks, dan dia mengambil pegang naga hitamnya. Tampaknya dia benar-benar merasa nyaman. Namun, Lu Tianmeng berjalan ke bagian depan cangkir tembaga dan melihatnya sebelum bergumam pada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya dengan khawatir, berkata, ini tidak akan terjadi.
Aku merasa tidak yakin. Terus gunakan cangkirmu untuk menjebak binatang buas dan beri aku waktu untuk menyiapkan harta sihir dan bunuh monster ini dengan saksama. Petik 2 titik titik. Ketika Xuan Ye mendengar ini, dia mengerutkan alisnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti. Han Li kemudian melihat formasi transportasi dan medali perintah kerangka itu. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan ke samping dan duduk bersila dalam meditasi, meninggalkan masalah sebelumnya kedua lainnya. Pada saat ini, Lu Tianmeng mengeluarkan jimat harta yang berkedip dengan cahaya biru. Dia menekannya di antara telapak tangannya dan perlahan mengisinya dengan kekuatan spiritual. Jelas bahwa yayasan pendirian yang terlambat dapat menggunakan jimat harta dengan cepat tanpa harus menagihnya dengan kekuatan. Beberapa saat kemudian, dia memisahkan tangannya, dan sebuah tongkat kecil yang indah melesat maju dan berputar di sekitar kepalanya. Apakah kamu siap? Aku akan melepaskan binatang iblis itu. Ketika Xuan Ye melihat ini, dia bertanya dengan khawatir saat dia mengendalikan cangkir kecil itu. Aku siap, kamu berdua bisa mati dengan tenang. Medali pemindahan besar itu adalah milikku. Lu Tianmeng membuka matanya lebar-lebar, tiba-tiba menunjukkan penampilan yang menyeramkan. Setelah teriakan besar ini, ujung batang pendek melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung banyaknya. Dalam sekejap, satu batang menjadi dua, dua menjadi empat dan empat menjadi delapan. Titik titik titik. Dalam sekejap mata, lebih dari beberapa ratus batang kecil serupa telah muncul. Setiap batang kecil melepaskan gemuruh kecil, berdengung. Kemudian, di bawah kendali Lu Tianmeng, mayoritas tongkat dibebankan ke Xuan Ye dalam formasi padat, sementara sebagian kecil pergi ke Han Li saat ia bermeditasi dengan kaki menyilang. Ketika Han Li melihat ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak berani mengepalkan benda itu di tangannya dan dengan kaku menatap harta jimat yang mendekat. Ekspresi Xuan Ye membosankan, seolah-olah dia menutup mata terhadap krisis ini. Melihat ekspresi pasangan itu, ekspresi bangga Lu Tianmeng membeku. Ketika dia berteriak, tidak baik. Di benaknya, dia berpikir untuk mengambil kulit kura-kura. Namun, di belakangnya, suara tanah pecah datang dari belakangnya. Kemudian, seberkas cahaya merah menghantam di sisinya. Tiba-tiba, tubuh Lu Tianmeng jatuh ke tanah dalam dua bagian. Tepat setelah itu, lampu merah melompat mundur jarak tertentu dan berhenti. Itu tak terduga laba-laba merah darah yang lolos dari jebakannya pada waktu yang tidak diketahui. Bab 270, Pemenggalan Kepala. Begitu Lu Tianmeng meninggal, kekuatan sihir yang mendukung beberapa ratus batang kecil menghilang. Dalam sekejap, mereka larut menjadi bintik-bintik cahaya biru dan berkumpul bersama, membentuk jimat harta karun yang dengan lembut jatuh ke lantai. Pada saat ini, yang tersisa hanyalah Han Li, Xuan Ye dan laba-laba merah darah. Xuan Ye tanpa ekspresi mulai pada Han Li dan tidak melakukan gerakan apapun. Han Li kemudian melihat laba-laba merah darah dan kemudian memandang Xuan Ye. Dia kemudian diam-diam mengangkat tangannya dan mengeluarkan perisai sisik putihnya. Secara bersamaan, 8 garis cahaya putih muncul di sisinya, mereka dinyatakan sebagai binatang boneka Han Li. Ekspresi Xuan Ye menjadi sedikit tergerak saat dia mengangkat tangannya untuk mengingat cangkir kuning kecil. Dia dengan malu-malu berkata, aku benar-benar tidak berpikir bahwa junior marsial Han Li sebenarnya ahli dalam teknik boneka. Namun, tampaknya kamu belum mengolahnya dengan sempurna. Apakah kamu berpikir dengan begitu sedikit boneka, kamu dapat dianggap sebagai lawan aku? Petik 2 titik titik. Ketika Han Li mendengar ini, ekspresinya tidak berubah. Dia hanya dengan dingin bertanya, apakah kamu sengaja melepaskan laba-laba? Benar, Xuan Ye dengan belak-belakan mengakui ini. Kemudian dia membalik tangannya dan memanggil jubah muslim merah. Apakah kamu tidak khawatir tentang melampaui batas dirimu dan membiarkan dirimu mati untuk binatang iblis ini? Han Li dengan dingin tertawa setelah dia menjilat bibirnya yang kering. Hehe, aku mati, melawan binatang iblis kelas 4 biasa dengan sedikit ketangguhan dan kekuatan kasar. Xuan Ye berkata dengan mengejek. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Bagaimanapun juga, kamu harus pergi dan bermain dengan benar dengan laba-laba kristal itu. Semoga kamu bisa menyelamatkan hidup kamu. Petik 2 titik titik. Dengan mengatakan itu, dia menutupi tubuhnya dengan jubah muslin. Meskipun dia masih di sana, semua aroma dari tubuhnya benar-benar hilang. Iklan. Han Li sedikit terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat jubah muslin itu beberapa kali. Pada saat ini,
Xuan Ye perlahan mundur ke sudut gua dengan sedikit senyum di wajahnya. Sepertinya dia tidak mau terlibat sama sekali. Pikiran Han Li berputar dalam benaknya beberapa kali dan menebak beberapa penggunaan jubah muslin itu. Kulitnya tidak bisa membantu tetapi berubah, dan dia buru-buru melihat laba-laba. Setelah melihat laba-laba merah darah itu menatapnya dengan kilatan yang tidak menyenangkan, dia mendengar suara retakan datang dari giginya yang ganas. Sepertinya dia sudah menjadi sasaran perburuannya. Setelah Han Li merenung sejenak, tubuhnya melintas ketika dia bergegas menuju sudut Xuan Ye sedang beristirahat. Tapi ketika laba-laba darah melihat Han Li bergerak, lampu merah darahnya bersinar dengan cemerlang, dan ia menyerang Han Li. Namun, dia sudah menyiapkan binatang bonekanya, yang membuka mulut mereka, bergiliran untuk menembakkan cahaya ke arah laba-laba itu ketika binatang itu mendekat. Ketika balok menabrak tubuh laba-laba merah, itu jatuh beberapa kali ke belakang. Pada saat ini, itu tidak memiliki metode untuk mengejar Han Li. Ketika Xuan Ye melihat Han Li mendekatinya dengan sangat cepat, hatinya bergetar. Dia sangat takut terhadap teknik gerakan secepat kilat Han Li. Bagaimana dia bisa membiarkan Han Li mendekatinya begitu dekat? Dia bereaksi dengan melemparkan cangkir kecil di tangannya ke arah Han Li. Kemudian pancaran cahaya keluar dari tubuhnya, set baju besi kulit api merah muncul di tubuhnya. Setelah kehilangan kegunaannya, jubah muslin telah disingkirkan. Ketika Han Li melihat penghalang cangkir raksasa mendekatinya, dia melambaikan tangannya, menyebabkan cermin kecil muncul di tangannya. Pada saat yang sama, kabut biru cerah keluar dan segera membalikkan cangkir besar itu kembali ke ukuran aslinya, menghentikannya di udara. Cermin Azure Stasis. Xuan Ye berteriak dengan khawatir. Ini adalah alat sihir kelas atas yang terkenal dari sekte sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Tiba-tiba, Xuan Ye panik dan bergerak tak menentu. Dia awalnya percaya bahwa, piala Shrouding surga, ini akan memberinya waktu. Namun, itu tidak memperlambat biaya Han Li sedikitpun. Bagaimana mungkin dia tidak bingung? Untungnya, dia masih berada lebih dari 30 meter jauhnya. Xuan Ye mengeluarkan jimat, teknik badai es, dan membuangnya. Itu segera berubah menjadi rentetan paku es yang lebat. Dia berasumsi bahwa karena Han Li akan menggunakan perisai skala putihnya untuk bertahan, dia akan memperlambat gerakannya, memberi Xuan Li cukup waktu untuk mengeluarkan alat sihir yang mengesankan. Ketika Han Li melihat rentetan paku es, cahaya dingin melintas di matanya, tapi dia tak terbayangkan melambaikan tangannya, mengambil perisai kecil ke dalam kantong penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Tubuhnya menjadi terdistorsi dalam transformasi yang tidak dapat dipahami dan dibebankan langsung melalui rentetan es tanpa cedera sedikitpun. Ketika Xuan Ye melihat ini, ekspresinya yang tenang benar-benar menghilang, kulitnya menjadi sangat pucat. Dalam sekejap mata, Han Li sudah muncul di depannya. Karena tidak punya waktu untuk menggunakan alat sihir, dia hanya bisa dengan gila-gilaan menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam baju besinya yang berapi-api dan berharap kekuatan pertahanan dari alat sihir pertahanan kelas atas ini cukup untuk menyelamatkannya dari krisis di depan matanya. Melihat sinar mempesona yang dilepaskan dari baju zirah lawannya, niat membunuh muncul dari mata Han Li. Dia membuka mulutnya, dan sebuah jarum hitam yang telah disiapkan sejak lama meluncur keluar dari mulutnya ketika itu yang tidak diduga, menghasilkan desisan yang sangat suram saat menembus udara. Itu terbang ke arah baju besi lawan dengan kecepatan ekstrim, menciptakan benturan keras yang menabrak dunia. Garis besar pedang biru Qi kemudian muncul dari udara tipis, dan dengan sekejap, Han Li sudah berdiri di belakang Xuan Ye. Xuan Ye dengan kosong berdiri di lokasi aslinya. Di perutnya, sebuah lubang seukuran kepalan tangan telah muncul di armornya, menyebabkan Qi spiritual armor itu menghilang, mengubah armor itu menjadi besi. Kemudian tanpa peringatan, kepalanya tiba-tiba jatuh ke lantai. Setelah Han Li tiba-tiba merusak bajunya, ia menggunakan garis pedang esensi biru untuk segera memenggalnya. Tentu, Han Li sudah mengambil kantong penyimpanannya saat dia lewat. Han Li menatap kantong penyimpanan di tangannya dan merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia tiba-tiba bisa membunuh seorang penggarap yayasan pembentukan terlambat, dia kesulitan percaya dia baru saja melakukannya. Namun, Han Li jelas mengerti bahwa alasan mengapa dia bisa membunuh Xuan Lei adalah karena dia telah menangkapnya lengah dan karena Xuan Lei dibatasi oleh medan yang sempit. Jika itu adalah pertarungan tingkat tinggi yang normal antara para kultivator, Xuan Lei benar-benar tidak akan memberinya kesempatan untuk mendekat.
Dipisahkan oleh jarak lebih dari 100 meter dan dengan bantuan alat terbang sihir. Xuan Le tidak akan lebih lambat dari teknik gerakan Han Li yang sangat terbatas dan dapat bergerak seperti yang diinginkannya. Untuk menghancurkan baju besi orang ini, Han Li harus membuang alat sihir peledak sekali pakai yang disuling dari tanduk pemula dari naga banjir inki. Itu telah dihancurkan bersama dengan baju besi lawan. Ketika tanduk pemula ini disempurnakan, pemilik toko alat sulap terus-menerus merasa menyesal. Jika Inky Float Dragon telah tumbuh 20 hingga 30 tahun lagi. Klaksonnya dapat disempurnakan menjadi alat sihir yang sangat kuat dan tidak perlu memproduksi alat sihir yang rapuh seperti itu. Tapi dari apa yang terjadi hari ini, dengan membiarkannya membunuh seorang penggarap yayasan terlambat, barang ini benar-benar berharga. Setelah Han Li menyingkirkan Azure Stasis Mirror dan cangkir kecil itu, serangkaian ledakan tiba-tiba muncul dari belakangnya. Ini menyebabkan dia berhenti dan secara naluriah bereaksi, menepuk-nepuk kantong penyimpanannya. Beberapa binatang boneka kelas 2 terbang keluar dari kantongnya dan menghalangi gerak laba-laba darah. Beberapa detik kemudian, boneka-bonekanya dipotong dan digerogoti. Pada saat ini, laba-laba darah menundukkan kepalanya dan sekali lagi menyerang Han Li. Han Li mengangkat tangannya dan mengirim Grasp Black Dragon-nya dalam ukuran terbesarnya, menghentikan laba-laba besar di udara. Segera setelah itu, serangan sinar dari binatang bonekanya terus-menerus menembaki tubuh merah darah binatang iblis itu. Itu akhirnya ditekan ke titik di mana ia tidak mampu bergerak maju. Dalam saat putus asa, laba-laba merah darah menyemprotkan beberapa jaring laba-laba dari mulutnya. Untungnya, Han Li sudah melihat binatang iblis menggunakan ini sebelumnya, dan tubuhnya segera berkedip, menghindarinya, adapun binatang boneka. Meskipun mereka tidak bisa menghindari untuk kusut di benang laba-laba sedikit pun, Han Li bisa langsung mengambil yang kusut ke dalam kantung penyimpanannya dan menukarnya dengan boneka baru. Serangan boneka berlanjut tanpa penundaan sedikit pun. Han Li segera berpikir untuk menggunakan harta jimat tetapi tidak bisa membantu tetapi menghilangkan ide melawan lawan ini. Lagi pula, menggunakan penghalang pelindung dan alat sihir itu tidak bijaksana dan akan membuatnya terperangkap oleh jaring laba-laba. Dengan tidak ada pilihan yang lebih baik, Han Li menghela nafas dan hanya bisa mempertahankan serangannya terhadap laba-laba. Dia tidak berani bersantai sedikit pun. Setelah 1/4 jam, ternyata seperti yang diprediksi Han Li. Tubuh laba-laba darah merah berangsur-angsur kehilangan warnanya, kulitnya mulai menunjukkan benjolan. Sudah jelas bahwa esensi sejati binatang iblis ini hampir habis, membuatnya tidak mampu menggunakan kekuatan spiritual untuk memperkuat tubuhnya untuk menahan serangan. Ketika wajah Han Li menunjukkan sedikit senyum, laba-laba itu tampaknya menyadari situasinya jauh dari baik dan berusaha melarikan diri dari jebakan ofensif Han Li beberapa kali. Ketika ia mencoba untuk melompat ke pintu keluar gua, ia dengan cepat ditekan dan didorong kembali oleh semburan sinar lampu boneka. Pada akhirnya, itu benar-benar tertahan di satu tempat oleh jebakan Han Li yang terus berubah. Ketika keseluruhan esensi sejati binatang iblis telah habis, itu hanya bisa menyusut menjadi bola tanpa kekuatan untuk melakukan serangan balik. Han Li kemudian mengeluarkan pedang berujung perak yang tak tertandingi dan mengambil beberapa langkah ke depan, memenggal laba-laba. Seperti yang diharapkan, meskipun cangkang eksternal binatang itu keras, tanpa kekuatan sihir untuk memperkuat tubuhnya, pertahanannya dengan mudah diiris oleh pedang. Han Li akhirnya duduk di lantai, kelelahan. Dia diam selama setengah hari. Setelah beberapa lama, dia melihat para penggarap yang mati terbaring di segala arah dan merasakan untuk pertama kalinya bahwa kehidupan para petani itu rapuh. Ini menyebabkan dia merasa sedih di hatinya. Apakah dia juga akan menemui ajalnya di tangan pembudidaya lain atau berakhir di perut binatang iblis suatu hari nanti? Setelah dia sepenuhnya beristirahat, Han Li pertama mengumpulkan jimat harta karun kecil dan kemudian mencari melalui kantong penyimpanan pembudidaya yang mati. Akhirnya, dia mendekati formasi transportasi dengan hati-hati. Tatapannya terus-menerus berkedip di antara kerangka pelangi dan medali perintah. Medali pemindahan besar, itulah yang disebut Lu Tianfeng. Pikir Han Li saat ia tenggelam dalam kontemplasi.